Muda Tuli FM. Hai sama Muda Tuli. Hari ini mah on cam ya kita. Kalau kemarin talk show kita karena masih memang prepare. Jadi makanya kalau kemarin kita tidak maksimal. Tapi kalau sekarang sudah maksimal. Sama Muda Tuli, seperti janji kita ya kemarin, kalau semisal hari ini kita mendatangkan damkar atau pemadam kebakaran untuk kita ajak ngobrol di hari ini seputaran peringatan Hari Damkar dan juga apa sih peran damkar di Kabupaten Lebak. Pasti sahabat Multa Tuli taunya damkar ya tugas utamanya memadamkan kebakaran, tapi ternyata kita tanya langsung aja deh. Apa ya tugas yang selain memadamkan kebakaran ini? Di depan saya sudah ada Bapak Gerobak bawa orang, terus menggunakan alat-alat selang-selang yang ada pada saat itu, kemudian baru disemprotkan kepada kebakaran rumah atau apa yang kebakaran. Oke, pakai gerobak ya Pak ya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, sekarang fasilitasnya sudah oke ya Pak ya. Pak, ini peringatan Hari Damkar ini masyarakat tahu nggak sih Pak? Ya, kalau lihat di medsos ya, saya kira atensi masyarakat khususnya ke pemadam kebakaran secara nasional ya, ekspektasinya harapannya sangat besar. Sangat besar. Jadi, ya Pak. Momentum 1 Maret itu sebetulnya itu hari lahirnya pemadam kebakaran di Indonesia. 1 Maret ya Pak. Nah, kemarin di Kabupaten Lebak kita peringati gabung dengan Satpol PP, kemudian Satlimas dan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran usianya sekarang sudah 107 tahun. Berarti 1 abad lebih ya. 1 abad betul Pak. 100 tahun dan 1 abad. Berarti kalau umur manusia kakek-kakek itu nggak ada yang kalau tidak ada mungkin sudah rentah atau sudah sepuh, lebih pun atau nggak bisa bergerak. Iya, berarti damkar ini salah satu instansi yang legend ya Pak ya. Udah yang tua sekali. Oke. Yang sudah makan usia, sudah umurnya sudah 107 tahun. Baik Pak, sejauh ini untuk perkembangan pelayanan damkar di Kabupaten Lebak sendiri seperti apa Pak? Pelayanan tugas pemadam kebakaran yang pertama kita penanggulangan kebakaran ya. Tugas utama ya Pak. Contoh tugas utamanya adalah pada saat ada laporan kebakaran kita akan datangi kepada tempat-tempat yang memang sudah terbakar atau ada laporan kebakaran. Yang pertama, yang kedua terkait dengan pencegahan. Pencegahan itu sebelum kejadian kebakaran. Jadi edukasi kepada masyarakat atau pencegahan sosialisasi terkait dengan alat-alat pemadam kebakaran, termasuk dengan perusahaan-perusahaan atau OPD lain kita sering datangi terkait dengan inspeksi bangunan gedung. Ya. Oke. Dan juga ada yang non kebakaran, ini yang paling seru nih biasanya nih. Pemadam kebakaran. Tapi kayaknya tahan Pak ya gitu Pak. Semangat nih saya, semangat. Tadi juga saya sedikit spill sama partner saya, itu tugasnya apa aja sih gitu yang paling unik, tapi tahan Pak ya gitu. Iya. Ininya nanti ya. Iya Pak. Kita klimaksnya nanti ya gitu. Biar penasaran apa yang di sana ya. Iya. Kalau tantangan terbesar sendiri Pak, khususnya di Kabupaten Lebak yang selama ini damkar pernah alami apa Pak? Tantangan terbesar kita adalah pada saat ada laporan kejadian kebakaran yang sangat jauh, kemudian medan yang berat, sulit diakses oleh mobil pemadam, itu saya kira. Karena semakin jauh jarak tempuh dari pos yang paling terdekat, tentunya itu kan memakan waktu. Iya betul. Sedangkan respon time kita kan 15 menit. Semakin lama, berarti nanti di sana keburu habis kan emasnya. betul. Kan masyarakat mohon maaf mungkin kecewa karena mungkin karena jauh kemudian lama kita datang terlambat, nanti takutnya ya begitu ya. Itu tantangan yang paling berat mungkin, dan mudah-mudahan kita selama ini punya 6 mako ya, 6 pos wilayah manajemen kebakaran itu untuk mengantisipasi laporan kejadian kebakaran yang jauh. Minimal pos UMK yang terdekat itu bisa
menghandle. Seperti Iya, 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 wilayah kan untuk wilayah selatan, kemudian Malingping untuk mengakomodir wilayah selatan, kemudian wilayah tengah Cileles, kemudian Lewi Damar, Cipanas dan Rangkas Bitung. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi ya Pak ya. Harus. Harus. Kalau pemerintah pimpin kita masih yakin tahun depan mudah-mudahan bisa nambah lagi. Iya. pos Pemda. Oke Pak, ini kan kalau semisal apa namanya sekarang ini kan lagi cuacanya ekstrim nih, Betul. lagi musim kemarau ya Pak ya. Nah kesiapsiagaan Damkar sendiri untuk cuaca ekstrim ini gimana nih? Ya, kesiapsiagaan kita biasanya kalau faktor cuaca dari peralihan musim hujan ke musim kemarau ya seperti pancaroba mungkin ya. Memang tidak sedikit laporan kejadian kebakaran itu bahkan lebih banyak di musim hujan biasanya. Oh justru di musim hujan Pak? Pokoknya peralihan ke musim kemarau lah ya, antara tengah-tengah itu. Kenapa? Karena kadang-kadang di satu sisi kalau pada saat musim peralihan itu ada semacam human error mungkin ya, Betul. atau mungkin dari bekas-bekas sampah yang tadinya mungkin dari basah kemudian kering dibakar, atau mungkin dari rumah yang tadinya ke hujan ada tetesan air ke listrik. Oh bisa menimbulkan iya korsleting listrik, harus betul pendek betul gitu betul betul maksudnya. betul. Karena emang ini ya Pak ya, apa namanya untuk konsleting itu biasanya dari air ya Pak ya? Ya betul, bisa dari air, bisa dari rayap atau hewan-hewan yang kadang suka. Iya betul. Ih Tambal-tambal ya. sama Bu Twi ternyata ya tugas Damkar ini bukan hanya memadamkan api saja ya, tetapi juga pencegahannya juga Iya, ya. betul. Oke, Pak, ini kan masyarakat banyak mengira nih Pak ya, sebenarnya Damkar ini tugasnya cuman mademin kebakaran aja katanya ya Pak ya. Tapi kan sebenarnya tadi sudah Bapak spill ada pencegahan juga. Betul. Tapi selain itu ada lagi nggak Pak penanganan non kebakaran nih Pak? Nah, ini yang paling seru tadi ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat saya kira. Betul. Non kebakaran ini adalah tugas pemadam yang di luar kebakaran resmi ya, atau kebakaran yang sering kita laksanakan. Jadi contohnya apa? Ya mungkin contoh kecil seperti rescue hewan-hewan liar kan. Mungkin yang sering kita terima laporan adalah hewan ular misalkan. Jenisnya bisa ular piton yang paling banyak, atau ular kobra berbisa, atau mungkin ada biawak misalnya, atau yang lain yang sekarang ini lagi musim laporan monyet ya, kera. Kemudian terakhir yang ada di viral itu di media lutung gitu, yang di daerah sana banyak kan ada laporan itu ya. Dan yang lebih ini juga kadang-kadang tidak terpaku oleh kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Kadang kita dulu sempat viral ada salah satu kasus KDRT Ditangani juga Pak. kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kebetulan TKP-nya ada dekat di depan kita, di alun-alun ya. Baik Pak, Nah, oke. kita kan dekat ya, beberapa meter mungkin kita lihat itu ada yang berantem siapa, kita ada tawuran ya. Ternyata ada suami istri, istrinya mungkin takut, lari ke damkar, minta ditolong, jangan sampai ada hal-hal seperti emosi dan ada korban fisik gitu ya, ada kekerasan fisik. Betul. Makanya kita panggil, kita mediasi suami istrinya, dan kita berikan himbauan dan semacam apalah supaya mereka rukun kembali gitu ya. Oke. Alhamdulillah mungkin sama-sama sadar sudah pada tua ya, makanya juga berantem. Sebetulnya permasalahannya tidak jauh seperti yang Oke, sudah ya. baik. Pak, tapi kalau misal kita bicara SOP ya Pak ya, standar operasional prosedurnya sendiri, itu masuk tugas damkar nggak sih Pak? Kalau SOP memang standar operasional prosedur kita ya, untuk yang non kebakaran itu lebih banyak ya seperti tadi hewan-hewan gitu. Kalau Oke. yang seperti tadi sebetulnya memang tidak ada. Di luar SOP kan Pak? Kita tidak terpaku, tidak terpaku oleh hanya kegiatan-kegiatan yang seperti tadi hewan-hewan liar, tapi hal-hal apabila masyarakat minta pertolongan kepada kita, kita kan sudah biasa bergerak cepat ya. Waktu sedetik pun itu sangat berharga. Jadi kita langsung respon dan langsung kita kasih solusi seperti apa yang terbaik gitu. Jadi saya kira apapun kalau masyarakat minta tolong pada kita ke damkar, saya yakin anggota kita sudah terbiasa cepat gitu. Oke, baik. Ih, patut diapresiasi ya. Ini instansi yang kalau kata bahasa Gen Z itu palu gada gitu. Apa yang lu mau, gua ada. Pak, kalau untuk layanan damkar sendiri ya Pak ya, masyarakat yang ingin melaporkan gitu ada kebakaran atau apa, itu prosedurnya seperti apa sih Pak? Kita ada
hotline atau telepon yang online 112 atau 113 ya kalau salah. Cuman itu kan SOP-nya prosedural ya. Kadang-kadang ada laporan masuk tidak langsung di ini karena memang ada operatornya khusus ya. Tapi kita punya nomor tersendiri, termasuk nomor saya dan nomor-nomor para anggota saya tersebar di semua grup WhatsApp, baik itu wartawan, media, grup kepala desa, grup kecamatan, semuanya. Saya yakin masyarakat pasti tahu nomor orang pemadam. Jadi siapapun nanti kalau ada laporan masuk ke salah satu nomor anggota kita, pasti langsung di-share ke grup damkar. Jadi cepat. Jadi cepat ya Pak ya. Beda kalau melalui call center tadi ya, jadi agak lama gitu, agak lama prosedurnya. Dan kadang-kadang juga ada laporannya ngeprank, bercanda. Suka terjadi nggak sih Pak? Serius. Ya kita kan terbiasa serius, artinya kan setiap laporan pasti ini benar-benar urgent, darurat. Nggak mungkin kita pilih-pilih, benar nggak mungkin kan? Ternyata pada saat kita datangi, ya tidak ada kebakarannya. Sering ya Pak ya, hal seperti itu terjadi. 3 kasus lah. Cuman makanya kita harus benar-benar mensortir atau laporannya harus valid gini. Valid ya, makanya kita di SOP itu disebutkan harus ada laporan pada saat kebakaran itu dikirim dulu laporan fotonya pada saat di TKP gitu. Iya, baik. Kalau misal kemarin kan dari kepolisian mereka punya call centernya di 110 ya Pak ya. Nah, kalau damkar berarti di 112 ya Pak ya. Untuk nasional ya. Nasional semuanya berlaku. Oke, tapi kalau untuk masyarakat Lebak bolehlah silakan langsung dihubungi anggota damkar saja ya Pak ya. Oke, ini dipungut biaya nggak Pak? Ya tentu ini gratis ya, tidak ada dipungut biaya. Artinya kita kan pelayanan bentuknya. Betul. Satpol PP Damkar, bidang damkar bentuknya pelayanan dan memang tugas kita. Baik itu yang kebakaran atau non kebakaran, kita siap untuk melaksanakan tugas. Nah untuk tim damkar sendiri ya Pak ya, seberapa penting sih Pak kecepatan laporan masyarakat ini Pak? Nah itu yang masuk dalam SPM itu, standar pelayanan minimal. Kita itu selalu dinilai tiap tahun, diukur. Ada indikator ya Pak ya. Salah satu indikatornya adalah waktu respon tanggap, waktu tanggap. Di aturan itu adalah 15 menit. Sedangkan kalau kita punya laporan yang jarak tempuhnya jauh, nggak mungkin 15 menit kan? Betul. Bisa hampir, taruhlah dari sini ke Gunung Kencana. Kalau dari pos Cileles mungkin bisa 20 menit ya, yang terdekat pos dari sini mungkin bisa lebih dari setengah jam. Tapi mudah-mudahan kita tetap berusaha, artinya setiap menit atau detik itu sangat berharga. Betul. Pada saat laporan masuk kita sigap langsung ke TKP biar tidak menyebar kebakaran, tidak meluas. Iya. Iya, makanya sahabat muda dulu ya, kalau misal ada mobil damkar lewat, tolong. Betul. Jangan egois kalian ya. Harus dikasih jalan. Ini juga perlu diinformasikan. Misalkan kebetulan tadi disinggung bahwa kadang-kadang kita di jalan masih apa ya? Pemadam mungkin masyarakat kurang paham ya. Iya. Artinya mungkin ada sedikit 1-2 orang mungkin pada saat mobil damkar lewat, harusnya kan di undang-undang lalu lintas nomor itu kan kita prioritas nomor 1 ya. Mohon maaf sekelas pimpinan negara juga kan kalau ada mobil pemadam lewat juga ngasih jalan ya. Betul Pak. Masyarakat kita udah ada klakson, udah ada sirine, malah jauh. Bukan dikasih jalan ke pinggir ya. Besok Bapak semprot aja deh Pak. Betul. Artinya ini harus disosialisasikan lah pada masyarakat. Tapi Pak, padahal kan sirine damkar itu luar biasa ya. Kan suaranya keras kan. Udah klakson. Tapi ya ampun. Jelas mobilnya merah kan, pemadam itu pasti ngejar api. Masih aja ya Pak ya, baik. Kalau saya tanya gini Pak, di Kabupaten Lebak ini ya Pak ya, yang paling sering gitu penyebab kebakaran tuh apa sih Pak? Ya, yang lebih dominan atau masalah klasik penyebab kebakaran itu adalah dari konsleting listrik. Atau arus pendek. Itu lebih banyak penyebab kebakaran itu dari listrik, arus pendek ya. Dari listrik arus pendek ya Pak ya. Kalau semisal pernah nggak sih Pak dapat laporan dari puntung rokok gitu? Ya pernah. Kalau puntung rokok biasanya di kawasan atau banyak hutan ya, banyak daerah-daerah yang daerah gunung bencana di sana. Biasanya itu orang lewat bawa kendaraan ngerokok, terus pas
kena ranting-ranting yang kering kan. Oh iya Nah, itu. ada angin besar meniup, terus akhirnya malah makin besar. Kita tanpa sadari dari puntung rokok itu kan baranya kecil. Betul. Pada saat membakar ranting-ranting daun kering itu ada angin sedikit-sedikit dia jadi bara langsung keluar api. Jadi makin besar. Oke. Ada jadi ya Pak Ada ya. aja itu yang melaporkan kasus. Baik. Kalau upaya edukasi damkar sendiri Pak untuk mencegah kebakaran ke masyarakat apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama untuk masyarakat yang rumahnya sering ditinggal, ya mungkin suami istrinya bekerja di rumah tidak ada siapa-siapa ya. Nah, jangan lupa selalu mematikan arus listrik atau colokan-colokan yang mungkin saja bisa menimbulkan arus pendek ya. Kemudian selalu memeriksa kembali kompor gas. Mungkin lupa, apalagi ibu-ibu biasanya yang suka memasak ya. Betul Pak. Masak air. Begitu ada ibu-ibu lewat atau ada tukang sayur di depan, tinggal Ngobrol deh. Pas itu airnya habis, pancinya kebakar, baru panik ya. Iya, betul Pak. Jadi jangan sampai ditinggal kalau memasak, khusus untuk ibu-ibu. Dan masyarakat juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan yang ada di dekatnya, ya, koordinasi dengan RT RW, lingkungan mungkin tetangga kita tadi ada yang lupa mematikan, ini kan bisa dampaknya ke rumah sebelah gitu ya. Saya kira banyak edukasi termasuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pencegahan kebakaran. Iya. Pak, selama Bapak bertugas nih ya Pak ya di Kabupaten Lebak ini, Bapak pernah nggak sih Pak dapat laporan unik gitu masuk ke damkar Pak? Laporan unik, saya bekerja sudah hampir 6 tahun di Satpol PP Damkar ya, jadi Kabid Damkar ya. Jadi mungkin laporan yang unik itu pernah dulu ada laporan terkait dengan minta dari masyarakat itu, mohon maaf ini, ingin membuang bangkai tikus. Bangkai tikus malah laporan ke damkar memang ya. Mungkin saya kira nggak ada siapa-siapa, nggak ada anaknya. Bangkai tikus kan mungkin mengganggu ya. Betul. Ternyata kita kirim anggota ke sana Pak, ternyata di rumah cuma ada satu nenek-nenek yang sudah jongkok, pakai kursi roda. Di rumahnya tidak ada siapa-siapa, mungkin pada bekerja atau belum pada pulang ya, sehingga mengganggu ini kan. Iya betul. Aroma ininya bangkai tikusnya, dan minta tolong kita, dan kita tolong ya Pak kita ya. ambil ininya dan kita buang gitu. Artinya tadi sekecil apapun permintaan masyarakat terkait dengan pelayanan damkar kita pasti tolong. Betul. Dan saya kira itu unik ya. Betul Pak. Uniknya masa sih bangkai tikus. Tapi ya itulah pemadam. Saya memahami di rumahnya mungkin tidak siapa-siapa, tidak ada anak laki-laki atau apalagi ya, anak perempuan jijik mungkin ya. Iya. Tapi ya kita ikhlas ya, Oke, baik. Nah, inilah ya sahabat Satuli ya, kerennya damkar tuh tadi apa yang saya bilang Palu gak ada loh dia. Terima kasih. Baik, Pak, kita ke edukasi untuk keselamatan masyarakat di Kabupaten Lebak nih ya Pak ya. Kalau semisal gitu, amit-amit nih Pak, terjadi kebakaran, langkah pertama yang dilakukan masyarakat tuh apa Pak? Pada saat ada terjadi kebakaran, kita pasti menerima laporan masuk ya. Di daerah mana misalkan. Kita memetakan kira-kira berapa estimasi perkiraan jauhnya gitu ya, kilometer ini. Kalau dekat ya saya kira mungkin bisa langsung dikejar. Baik. Yang pertama tentunya anggota kita sudah siapkan alat-alat tempurnya ya, pakai APD, alat pelindung diri, kemudian alat-alat lainnya, mobil pemadam sudah bergerak. Pada saat di TKP, saya minta tentunya masyarakat untuk memberi jalan akses kepada kita. Jangan sampai tadi biasanya mobil pemadam datang ramai kan, mungkin banyak yang bikin konten biasanya, bikin video kan. Waduh, update nih ada kejadian kebakaran misalnya ramai gitu ya. Padahal itu terus terang sedikit mengganggu tugas kita, karena kan semakin banyak berkerumun orang. Betul. Pada saat kita sulit masuk, ya, Pak, semakin sulit. Iya. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami dan segera keluar kalau pemilik rumahnya kebakaran, segera keluar dan ke titik evakuasi, biar nanti petugas pemadam yang bekerja ya. Oke, baik. Kalau yang sering ditemui Pak, warga melakukan kesalahan ketika kebakaran tuh apa Pak? Yang sering ditemui mungkin tadi masyarakat panik sih ya, jadi seolah-olah mungkin tidak
kita pungkiri mereka khawatir terhadap barang-barang mereka ya yang berharga ya, mungkin seperti televisi, elektronik. Nah itu pada saat kebakaran sudah besar, saya yakin lebih baik kita nyawa dulu atau Setuju diri sih, Pak. sendiri dulu. Maksudnya masyarakat perhatikan terkait dengan nyawanya masing-masing gitu. Lebih baik kita tinggalkan barang-barang yang itu demi untuk penyelamatan diri. Jadi kadang-kadang mungkin masyarakat juga takutnya kebakar kan, takutnya ya barang-barang berharga kan mereka mungkin selama ini banyak nabung berusaha untuk itu kan ya. Jadi kalau ada kebakaran lebih baik tinggalkan saja dulu ya. Tinggalkan saja dulu ya, Pak ya. Betul. Karena nyawa yang lebih penting nyawa ya, yang Pak. lebih penting ya. Apalagi tidak pakai APD kan. Betul. Kita pada saat masuk ke lokasi kebakaran aja kan kadang-kadang bangunan bisa runtuh kan, panas kemudian asap dari kebakaran, monoksida itu yang paling berbahaya karena tidak sedikit masyarakat yang mohon maaf meninggal atau jatuh korban itu bukan dari kebakar, Justru karena menghisap karbon monoksida dari asap polusi kebakaran itu. Oke. Sesak napas. Iya. Pak, kan kalau semisal di instansi-instansi nih Pak ya, saya sering ngelihat ada yang namanya alat pemadam api ringan nih Pak. Nah, ini sebenarnya cara menggunakan yang benarnya itu bagaimana sih Pak? Saya kira simple ya, sangat mudah sekali. Jadi kalau kita lihat di perkantoran kadang-kadang kan suka dipajang ya. Ya mungkin mudah-mudahan itu bukan hanya sebatas aksesoris bangunan gedung. Iya Pak, betul. Pada saat kita melakukan drill latihan ya, ternyata masih banyak yang belum bisa. Nah, kan Pak. Dianggapnya kan kalau lihat teori ya dibuka pennya, diarahkan pegang selangnya, disemprot, ternyata masih kaku ya. Masih kaku. Makanya salah satu solusinya harus sering latihan, harus sering simulasi. Harus simulasi ya Pak ya. Jadi kalau kita menunggu kebakaran dulu, ya mungkin aparnya sudah habis, tekanannya nggak bisa digunakan malah. Apalagi kita lupa lagi menggunakan aparnya. Jadi harus sering latihan lah. Harus sering latihan ya Pak. Paling gampang lah. Iya, kalau menurut Bapak pribadi nih Pak, apakah setiap rumah harus punya apar Pak? Nah ini yang sedang kita kaji ya, karena di sekarang itu aturan terbaru di kendaraan itu kan kotak P3K itu sudah mulai diganti oleh apar kecil ya, yang betul, 1 kilo itu di kendaraan ya. Iya. Padahal mah kalau dan juga banyak kasus kebakaran di mobil. Nah ini untuk di perumahan mungkin kita akan coba nanti kaji minimal 1 kakak itu 1 apar tabung yang ya 3,5 lah ya. Iya Pak. Minimal harus mereka punya ya. Artinya pada saat ada kebakaran kan mereka pasti menggunakan yang konvensional ya, menggunakan karung goni, dibasahi kemudian menutup ke kebakarannya. Itu kan saya kira sangat lambat gitu. Kita kan sudah ke masa-masa udah teknologi ya, udah mulai praktis kan. Saya yakin mungkin kalau nanti ada aturan hukumnya terkait dengan surat edaran pimpinan mungkin kepada RT RW atau kecamatan nanti untuk setiap kakak itu mempunyai 1 apar minimal untuk tadi pencegahan kebakaran. Betul. Jadi istilahnya kita kan sedia payung sebelum hujan. Kalau kebakaran terjadi daripada kita panik masyarakat harus ngambil sarung atau handuk dibasahin kan repot ya. Mending kalau ada airnya, kadang kalau airnya kering, PDAM mungkin yang sumber airnya kurang, jadi sangat ini repotnya. Lebih baik apar ya, praktis apar itu, tinggal buka pennya, tinggal arahkan, tinggal semprot, tembakin, udah selesai ya Pak ya. Baik. Untuk skala kecil ya, kebakaran skala kecil. Pak tadi kan Bapak bilang kalau misal kebanyakan kasus kebakaran ini karena korsleting listrik kan ya Pak ya. Nih kalau untuk masyarakat diedukasi mencegahnya gimana sih Pak? Nah kalau dari korsleting listrik harus pendek, kebanyakan mungkin pada saat menempati rumah ya, itu instalasi kabel di atas itu kan yang ada di tembok itu ya, mungkin mereka tidak sadar bahwa semakin lama kan itu bisa usang ya. Betul. Mungkin bisa dimakan rayap seperti tadi. Betul. Bisa digigit tikus, atau bahkan bisa kena tetesan air. Nah biasanya kalau sudah berbau kabel kebakar, harusnya segera diganti kabelnya itu. Nah tidak sedikit masyarakat budaya yang sering kita lihat, apabila ada kabel yang terputus, biasanya kan suka disambung ya. Ya pakai selotip. Penting kalau pakai selotip. Oh kadang pakai apa Pak? Pakai kantong kresek hitam. Plastik hitam. Oke. Ya mungkin
Ya masih kita lihat, masih kita menemukan itu ya. Oh masih ya Pak ya ada. Alasannya pada saat kita, kenapa Pak nggak diganti atau minimal pakai isolatif lah ya, yang memang harus kuat gitu, harus benar-benar. Yang sementara Pak, bukan sementara, yang sementahun gitu. Selamanya kalau nggak ada tempat perusahaan Jadi selamanya ya Pak ya. Jadi baik. ya seperti itulah contoh-contoh kecil yang ada di masyarakat. Masih ada budaya-budaya seperti itu, mudah-mudahan bisa dihilangkan lah ya. Pada sampai terjadi kebakaran. Setuju. Buat sahabat Multatu yang punya pertanyaan ke tim Damkar, boleh ya di 08118068900. Ada sih Bapak operator yang di belakang itu sudah memforward pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Kabid nih Pak. Siap. Langsung saya ini ya Pak ya. Boleh. Pertanyaan dari Kang Randy di Cibadak katanya Pak. Siap. Di 08981335 sekian. Pak, kenapa sih Pak armada mobil damkar warnanya merah Pak? Terus punya sirinenya nyaring bener Pak? Wah, itu mah bener-bener pertanyaan bagus. Ya kalau mobil pemadamnya warna putih, ambulan mungkin ya, atau warna apa ya? Jadi kenapa merah? Merah itu kan identik dengan api. Oh iya Pak, betul. Darurat. Iya. Dengan urgensinya benar-benar harus segera ditindaklanjuti kan. Mobil pemadam kenapa harus merah? Pertama itu mobil darurat, identik dengan api, dan memang di aturan prosedur hukum yang berlaku sejak dulu, mobil pemadam itu pasti merah, nggak pernah ganti gitu ya. Pasti mobil pemadam merah. Terus apa gitu? Sirinenya kenapa nyaring bener Pak? Kalau sirinnya cuma tet, tapi yang di jalan nggak mungkin kepikir, nggak mau ya, ngasih jalan ya. Kenapa? Senyaring itu aja kadang masih nggak mau ngasih jalan loh. Saya kritis kemarin ke mobil pemadam yang besar ya. Iya. Pada saat kita mau bawa ke bengkel, kok klaksonnya kayak motor, gitu. Bukan kan itu harus pakai angin kan. Iya. Ternyata ada kerusakan, saya segera perbaiki ke teman-teman. Ternyata baru normal lagi. Iya. Kali tekan kayak kapal ya, kayak kapalnya dia merak itu. Harus gitu suaranya. Biar untuk setuju. Memberitahu kepada masyarakat di jalan supaya tahu kasih jalan betul. tujuannya. Iya. Dan sirine itu harus terus mengaung ya sampai ke TKP. Betul Pak. Pak ini lanjut ya Pak ya di 0813320001 sekian dari Kang Andri di Kaum. Pak, apa ya hal pertama yang harus dilakukan masyarakat kalau di rumahnya terjadi kebocoran pada tabung gas LPG? Nah ini yang paling banyak kita terima dari edukasi ya biasanya Pak. Kebocoran tabung gimana? Simpel saja. Pertama kita harus selalu buka rongga udara masuk, jangan sampai itu bangunan atau rumah itu tertutup. Buka jendela. Oh, berarti kalau jauh dari jendela bawa keluar gitu Pak? Ya, jangan dulu. Artinya pada saat ada kecium bau gas, berarti kan ada kebocoran. Buka semua jendela, buka semua pintu, jangan sampai rumah itu tertutup. Kalau dibiarkan tertutup, si gas itu nanti terjebak dalam satu ruangan. Ada pemantik api atau ada saklar yang kita tekan, saklar listrik itu bisa menimbulkan ledakan nih. Oh, gitu Karena Pak. asap kandungan dari gas LPG itu, gas itunya nanti bisa meledak. Jadi pertama kita buka jendela, buka pintu biar udaranya bisa keluar bebas, bisa keluar. Baru setelah itu kita buka regulatornya, pastikan regulatornya benar-benar terbuka, bawa keluar. Biasanya kan kalau bau gas itu pertama mau habis ya. Betul Pak. Kedua ada kebocoran selang. Biasanya kalau nggak dari kebocoran selangnya digigit tikus atau sudah lama makan umur ya, sudah lapuk. Biasanya itu sih. Kalau sudah berbau gas segera bawa keluar aja. Oke. Biarkan aja nanti juga habis sendiri. Iya. Pokoknya jangan sampai ruangan tertutup aja itu. Apalagi sambil ngerokok. Wah, Waduh. itu bisa sampai kamikaze. Film itu. Bisa ada ledakan. Oke, ada lagi Pak yang ditambahkan? Saya kira khusus untuk pencegahan kebakaran ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang pertama kita harus selalu peduli kepada lingkungan ya, minimal lingkungan rumah kita lah ya. Betul. Tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang sering bekerja meninggalkan rumah mungkin tidak ada siapa-siapa, pastikan rumahnya benar-benar aman. Periksa
tabung gas benar-benar off, benar-benar mati, kemudian colokan listrik. Nah ini yang sering terjadi, biasanya kombinasi kabel atau colokan yang sering ditumpuk itu yang menjadi bahaya, beban Itu listrik bahaya yang ya, bisa Pak, ya? panas ya. Segera cabut di induk atau di sentral listriknya gitu sebelum meninggalkan rumah. Iya, baik. Karena kebetulan Bapak menyinggung listrik ya Pak ya. Ini Ya. ada pertanyaan soal listrik Pak. Siap. Ini ada Teh Reni di Curug di 0857 13500 sekian. Pak, kenapa ya kita tidak boleh menyiramkan air pada api yang bersumber dari korsleting listrik atau minyak goreng panas, Pak? Ya, kenapa? Karena kalau disiram pakai air dari listrik pasti akan mengalir karena sifatnya konduktor ya. Mengalir kan ya. Betul, Pak. Jadi kalau ada kebakaran dari listrik kemudian kita pakai air ya pasti akan kesetrum. Jadi itu harus dipahami oleh masyarakat. Baik itu dari minyak. Minyak kalau disiram pakai air, kenapa? Malah makin Oh iya, malah Pak, makin betul. besar kan? Betul, Pak. Makanya Iya. kalau lihat di ibu-ibu di dapur ada kebakaran, langsung disebut pakai air, malah makin gede. Jadi nambah panik. Akhirnya kan kita berikan edukasi harus pakai karung goni atau selimut atau handuk, dibasahin, harus benar-benar basah baru tutupin. Baik, Jadi yang Pak. mati itu oksigennya kan ditutup, jadi api pasti mati. Oke. Jadi harus banyak latihan saya kira. Sekali-kali nanti ibu-ibu boleh mengundang kita ya, Bisa ya, Pak? free ya, nggak Free ya, ada Pak? ini. Yang penting kita tugas kita pencegahan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai nunggu kebakaran dulu baru. Baik. Pak, ajarin dong sih udah kebakaran. Jadi harus Oke. harus Baik. ya. Pak, ini di live TikTok kita juga ada yang nanya nih, Pak. Boleh. Katanya kalau untuk pengisian ulang APAR kemana sih, Pak? Nah, saya kira itu mah banyak ya. Oh, banyak, Pak? Banyak ya. Kalau mau dibantu oleh Damkar boleh datang. Bisa. ke kantor, bisa. Siap nanti kita bantu. Bisa ya, Pak ya? Bisa itu mah dibantu ya, Pak ya? Terus ini Pak ada yang usul, Pak. Damkar bikin stiker nomor kontaknya dong, tempel di tempat-tempat terbuka atau di kampung-kampung dan juga di perumahan-perumahan supaya nanti kalau misal ada kejadian kebakaran bisa mudah langsung dihubungi. Oh, Oke. Dulu itu sering ya kita bikin spanduk bahwa kita sudah memiliki 6 pos WMK ya di polsek-polsek kita cantumkan nomor-nomor kontak anggota kita, nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi, termasuk di kantor desa ya, di kantor kecamatan kita berikan ini spanduk untuk memberikan memberitahukan kepada masyarakat bahwa nomor-nomor kontak Damkar itu sudah ada dan banyak Ada ya, Pak ya? termasuk di medsos ya. Oke, Pak, kita ke ini ya, Pak ya, pertanyaan untuk damkarnya sendiri. Ya, boleh. Karena kan tadi kita sudah ngobrol soal edukasi masyarakatnya ya, Pak ya. Nah ini kalau untuk internal damkarnya nih, Pak, Ya. apa sih Pak resiko paling berat yang dihadapi petugas damkar, Pak? Resiko yang paling berat apa? Saya senanyakan motor saya dulu nih. Kalau saya kan monitor ya. Iya, betul. Apa ya resikonya? Apa Pak resikonya paling berat? Sering itu Pak. Karena saya kira begini, tentunya semua sekecil apapun resiko di tugas pemadam pasti sangat besar ya. Pasti kaitan dengan nyawa ya. Betul Pak. Kaitan dengan potensi bahaya, bisa kebakar, bisa kehirup asap tadi ya, kemudian bisa kena peruntuhan gedung bangunan yang rubuh, atau bisa accident di jalan kan sering itu ya. Oh sering ya Pak ya, ada ya Pak. Oke. Mobil pemadam belum datang di jalan kita sudah kena laka. Kita pernah kejadian dulu itu. Oh pernah Pak? Pernah kejadian. Kalau nggak ngerempet motor itu kadang bisa nabrak kita gitu. Karena tadi mungkin ya ada aja laka-laka seperti itu kan hambatan atau resiko yang sering kita seperti sudah terbiasa ya, sudah terbiasa menghadapi resiko seperti itu. Tapi tetap kita harus hati-hati dan harus sesuai dengan prosedur ya. SOP. Ya betul Pak. Oke. Jadi ada nggak mau jawab nggak apa yang paling ini? Anggota? Ayo Pak Rifai, Pak Dikasih Rendi, kesempatan. ayo dikasih kesempatan tuh sama Pak Kabinnya. Apa takut karena nggak dapat ini, nggak dapat salam hello dan kalau ini kan pahlawan biasanya. Iya betul Pak. Waduh, betul. Ada yang manis-manis. Iya.
Ini hanya bercanda ya. Iya. Biar kita ini suasananya. Iya baik Pak. Kalau untuk proses pelatihannya sendiri Pak, petugas damkar ini apakah sama proses pelatihannya kayak anggota militer atau bagaimana itu Pak? Ya disebut bisa semi militer ya Pak ya. Mendekati Oke. ya. Kita ada Pusdiklat, Pusat Pendidikan Pelatihan Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran di Jakarta ya, di Ciracas itu yang pertama. Yang kedua ada di Kemang, di Bogor, Kemendagri itu. Jadi kita ada 2 tempat dan alhamdulillah pemadam 1 sudah hampir 95% sudah mengikuti diklat pemadam 1 Sudah dasar ya, Pak ya. Tanda ini ya. Nah, ini tanda sudah Oh, itu mengikuti. tandanya, Pak. Nah, pemadam Oh, 1. oke. Ini belum ya, belum ya. Belum. Nanti ini tertibnya ada Betul. Nanti diikuti. Oke, jadi ada proses pelatihannya ya Pak ya. Pelatihan. Ada diklat pemadam 1, diklat pemadam 2, ada diklat rescue, kemudian diklat inspektur, ada diklat drivernya, ada operator dan semuanya banyaknya. Terus kalau untuk proses latihan yang apa tuh nangkap hewan tuh bener-bener latihannya seperti itu Pak atau bagaimana Pak? Enggak. Nah, Kalau gimana hewan itu, Pak? Ya pribadi itu. Oh, jadi Latihan itu dulu ya. Mungkin dia Latihan. oh nggak ada Pak. jadi Bisa kan sebetulnya biasa aja. itu kan ada diklatnya, diklat rescue. Karena kita belum mengikuti diklat rescue, jadi kita pakai jam terbang, sistem jam terbang. Jadi sudah terbiasa menggunakan alat-alat APD seperti tongkat ular. Ya kita menggunakan ya seperti teknik memegang kepalanya dulu dicepit gitu kan ya. Betul. Kemudian 2 orang pegang di ekor sama tengah biar tidak membelit kalau ular piton kan itu lumayan ngebelit ya. Betul. Kalau ular kobra mungkin pakai sarung tangan, Iya karena pakai ada kacamata racun supaya ya tidak Pak ya. semburan. Iya. semburan. Itunya kan Iya, bahaya iya. kalau kena Betul, mata. Betul Kalau Pak. pakai sarung tangan takut digigit kan. Bisanya kan lumayan itu. Saya kira ya seperti itu. Jadi sudah terbiasa tapi tetap kita harus hati-hati dan harus sesuai prosedur. Mudah-mudahan nanti kalau ada diklat rescue nanti kita ikut karena Oke. Saya pikir tuh ada diklatnya loh Pak. ada. Ada contoh belum. Oh belum ya Pak ya. Baik. Iya. Kalau motivasi terbesar sendiri nih untuk petugas damkar kalau lagi jalanin tugas apa Pak motivasinya Pak? Nah, kalau motivasi saya sebagai anggota damkar ya, saya kira semakin kita terjun ke masyarakat dalam arti penanggulangan kebakaran atau non kebakaran, artinya banyak menolong orang, itulah rasa apa ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat untuk orang lain kan, gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan rahmat ridho Allah yang kita kejar dan bisa mendapat pahala nanti tabungan kita di akhirat. Saya kira itu. Amin. Kalau hitungan mati lah itu mah duniawi ya. Yang penting kita dapat bisa membantu masyarakat dengan ikhlas dan pahala bisa untuk tabungan kita masa depan nanti. Amin. Wah, Pak Randy, Pak Rifai setuju juga motivasinya itu juga. Iya. Oh, ya berarti petugas paling ikhlas loh Pak. Pak bener. Oke, Pak kalau kita kasih ini apa ya, apa namanya ya, edukasi atau himbauan ke masyarakat nih, gimana cara mendukung damkar kalau lagi kerja Pak? mendukung damkar. Kalau lagi kerja ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau lagi ada kebakaran gitu Pak, masyarakat gimana caranya supaya bisa bantu ikut ini Pak? Betul, Gimana oke. Pak? Jadi yang sering kita temukan kesulitan sumber air biasanya. Nah, pada saat ada kebakaran sumber air di mobil pemadam habis, kan kita harus nunggu mobil supply datang ya, mobil. Nah, bisa menunjukkan sumber air yang paling terdekat atau ada sumur di rumahnya, di rumah tetangga atau ada sumber air kolam dari kolam air ya, atau mungkin dari sungai ini yang paling terdekat bisa beritahu kepada kita. Dan yang kedua, tolong kasih jalan kepada anggota kita supaya agak minggir dulu gitu ya. Mungkin masyarakat ingin membantu sama, cuman karena tidak menggunakan APD kan khawatir takut kena badan yang takut kena luka kan gitu kan. Lebih baik jaga keselamatan masing-masing dulu. Oke, sebelum baik. pemadam nanti datang gitu ya. Pak, kita ke pertanyaan lagi ya Pak ya. Ada yang nanya lagi Pak dari Kebun Kopi nih Pak. Iya. Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan fenomena flashover katanya Pak dalam dunia pemadam kebakaran Pak? Anggota pemadam kayaknya. Flashover. Nah, jadi Pak. ledakan balik ya, pada saat kalau di teori
saya lihat dulu pernah di Pusdiklat dipraktekkan itu. Flashover itu pada saat bangunan gedung kebakar, ya. Bangunannya itu kan tertutup, jadi keluar hanya asap dari atas dari jendela. Nah, ada misalkan pintu gerbang yang tertutup itu, mobil anggota kita masuk, pas saat dibuka itu ada ledakan, flashover itu. Itu namanya flashover ya Pak? Atau disebutnya backdraft lah ya, backdraft. Nah, mungkin seperti itulah, artinya resiko sekecil apapun, apalagi kaitan dengan api yang bisa malah ke kita ya, menjadi membakar kita, itu sering kita diajari sama Pusdiklat terkait dengan resiko kebakaran yang bisa terjadi di bangunan gedung itu, yang flashover atau backdraft itu ya. Betul Pak. Banyak yang kadang-kadang, makanya kenapa harus diraba dulu kan pintu gerbangnya itu, harus dibuka sedikit-sedikit, takutnya tadi ada udara yang keluar secara tiba-tiba gitu kan, ledakan yang bisa membahayakan anggota kita. Oke, gitu ya. Ada tekniknya sih. Iya, Saya gitu yakin ya itu Pak. anggota damkar itu yang nanya. tes kabin. Enggak, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Iya. Kalau ini ada Pak Agus Pak di Jaura katanya Pak. Pak mau tanya sih Pak, tekanan air rata-rata yang dihasilkan oleh pompa mobil damkar saat memadamkan api itu skalanya berapa sih Pak? Oh, ini mah teknis semua ini mah. Ini yang nanya kita kreatif ya Pak ya? Apa-apa, kita sambil diskusi. Pokoknya ini aja, patokan atau acuan mobil pemadam kita yang besar ini kan 4.500 ya, atau 5.000 liter, 5.000 liter ya. 5.000 liter itu kapasitasnya nggak mungkin 5.000, pasti ada space antara 4.700 lah, 300-nya untuk rongga ini hawa udara ya. Tuh yang kecil itu berapa? 4.000 ya, yang kecil, yang baru ini, yang karba. Sama, saya kira 3.800 paling maksimal, sisanya dikasih space. Jadi untuk pompa tergantung ininya, kekuatan daya nembaknya ya. Kalau pompa seperti Alcon kan dia mungkin semakin besar putaran mesin. Ya kalau digerung-gerung kayak motor kan pasti lebih tinggi kan, lebih nembaknya lebih jauh. Tapi kalau dia kecil, ya kecil juga. Jadi berapa PK tergantung spesifikasi dari mesin pompanya sih saya kira. Oke. Dan itu pasti ada batas limit, nggak bisa maksimal ya. Baik. Kalau maksimal dan dipaksa bisa overhead atau bisa jebol kan gitu. Kalau pompa itu. Baik Pak. Nih kayaknya Pak Agus mau jadi damkar ini kayaknya. Boleh kan? Kita nanti sharing gitu sama-sama kalau masih ada pertanyaan. Baik Pak. Pak, tapi saya suka lihat nih Pak ya, kalau misal pagi-pagi gitu berangkat ke sini, itu petugas damkar sedang melakukan edukasi ke anak-anak. Itu memang termasuk ke dalam program sosialisasi damkar juga Pak? Ya itu sih betul, masuk dalam SPM ternyata. Saya baru tahu. Dikira saya edukasi ke anak sekolah di luar itu ya. Ternyata memang itu masuk dalam salah satu indikator untuk pencegahan atau pengenalan profesi ya. Ya kalau kita lihat sih anak kecil taunya kan basah-basahan kan ya. Nggak taunya kan resep gitu kan ya. Dikasih hujan buatan, kemudian pengenalan profesi, wah gagah kayak kan gitu. Tapi nggak masalah, kita yang penting anak-anak bahagia, orang tuanya support. Pada saat ada pertanyaan di kegiatan itu, siapa yang mau cita-cita jadi pemadam? Saya semuanya ngacung. Mungkin tertarik, artinya ya orang tuanya juga support gitu ya. Yang penting anak-anak juga bahagia dan pengenalan alat-alat profesi bisa tahu usia dini gitu ya. Oke. Benar kan Pak? Ini salah satu instansi yang paling ikhlas kan? Amin. Mudah-mudahan. Thank you. Kalau harapan damkar sendiri, Bapak nih ya Pak ya, khususnya Siap. Pak, untuk Kabupaten Lebak dan untuk masyarakat ke depannya apa nih Pak? Harapan kami mungkin dari Satpol PP Damkar, khususnya bidang damkar, mudah-mudahan karena tadi masyarakat ekspektasi atau harapan kepada damkar ini sangat besar. Mudah-mudahan semakin waktu kedepannya nanti ada penambahan ya sarana prasarana ya, ada penambahan anggota, ada penambahan pos WMK, ada penambahan unit untuk tujuannya tadi bahwa pelayanan damkar negara hadir pada saat dibutuhkan. Mudah-mudahan
pimpinan kita juga bisa support, dan alhamdulillah tahun ini juga banyak sekali hadiah atau bonus kado ulang tahun kita ya dari Pak Bupati. Terima kasih, mohon izin Pak Bupati, Pak Kasat Pol Damkar, terima kasih. Kita alhamdulillah sudah diterima kemarin SCBA 3 unit, kemudian mesin exhaust, mesin hisap asap, kemudian sepatu safety, kemudian penambahan anggota juga ada beberapa pos WMK di selatan, kantornya baru. Kemudian banyak ya, saya kira terima kasih Pak Bupati juga Pak Kasat Pol PP, terima kasih. Dan mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa ada untuk penambahan anggota. Kalau pos WMK-nya nambah, berarti kan harus nambah lagi anggotanya. Saya yakin pimpinan pasti aware dan peduli ya. Terima kasih. Itu harapannya ya Pak ya. Baik, Pak, satu ya Pak ya, ini ada nyempil pertanyaan lagi sebelum kita ke closing. Petugas pemadam kebakaran di Indonesia ini di bawah naungan kementerian apa sih Pak? Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kewilayahan kalau tidak salah, Dirjen Admin, Administrasi Kewilayahan. Baik. Di situ ada Satpol PP, ada pemadam, ada Satlinmas. Oke. Kemendagri. Baik, sudah terjawab ya, di bawah naungan Kemendagri. Nah, ini Pak, kita masuk ke closing nih ya Pak ya. Tidak terasa ternyata seru ya. Ih, Pak, seru kan? Masih pengen saya. Oh, ternyata mau jembatan ya. Iya, sudah 50 menit ternyata Pak kita ngobrol nih Ya, Pak. siap. Ini dalam momentum Hari Damkar nih ya Pak ya. Ya. Pesan khusus apa untuk masyarakat Kabupaten Lebak Pak yang ingin disampaikan? Pesan khusus dari kami bidang pemadam kebakaran. Yang pertama, selalu ingat bahwa kebakaran atau api itu bisa menjadi sahabat kita pada saat api itu kecil. Setuju saya. Rokok kalau nggak ada jepris, nggak ada Nggak api. bisa Pak. Atau mau yang ngeliwat susah. Nggak bisa juga. Kalau mau menghangatkan tubuh, kalau kita camping kan nggak ada api, tiris kan ya. Iya betul. Jadi api juga bisa jadi musuh kita. Iya. Wah, pada saat apinya besar. Ya, itulah kebakaran tadi. Resikonya, dampaknya apa? Rumah bisa hancur. Iya. Harta benda kita bisa habis kebakar. Nauzubillah kalau sampai ada korban jiwa atau nyawa yang hilang dari keluarga kita. Itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi mudah-mudahan selalu menjaga pencegahan dan peduli pada lingkungan, minimal rumah kita sendiri lah, dari bahaya-bahaya kebakaran, termasuk dari listrik arus pendek gitu ya. Selalu latihan juga, apar, alat-alat pemadam lainnya, perhatikan jangan sampai kosong aparnya, tekanannya jangan sampai hilang. Jadi jangan hanya sampai aksesoris saja ditempelnya di tembok, pada saat ada kebakaran nggak bisa digunakan. Udah palangkeun lagi sapana. Baik. Itu ya Pak ya. Apa namanya? Karena Bapak sudah menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Lebak di momentum peringatan Hari Damkar ini Pak, kayaknya kita sudah ya Pak ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima mengenai pemadam kebakaran ini. Dan sahabat Multatuli juga terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok kita dan juga di layanan streaming, juga di layanan analog Multatuli FM. Dengarkan terus Multatuli FM dan sukses terus untuk Damkar. Tetap hati-hati dalam menjalankan tugasnya ya Pak ya. Dan salam juga untuk semua petugas Damkar yang saat ini sedang ada bertugas. Terima kasih. Sama Multatuli, nanti Ayu sama Nafis balik lagi ya, karena obrolan kita sama Damkar sudah selesai. Jadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang patut sama Multatuli simak bersama. Keep stay tune di 89 Multatuli FM.